Anda tengah menyimak live perbincangan dalam Makassar Insight. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda bersama kami di 101,1 Radio Smart FM Makassar, part of Magentic Network. Gak terasa sekarang udah jam 11 pagi menjelang siang ya. Nah, kalau Anda beraktivitas di luar rumah ya, beberapa hari terakhir suhu udara di siang hari ini terasa terik ya, menyengat kulit kita. Dan mungkin Anda juga yang berencana untuk beraktivitas di luar rumah ya. Paling tidak Anda juga bisa membawa sesuatu yang bisa melindungi diri Anda dari panas ya. Misalnya saja Anda membawa jaket, topi ya, dan juga jangan lupa untuk menggunakan sunblock ya untuk melindungi kulit Anda ya. Dan Smart Listener, dari informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Klimatologi Maros, Sulawesi Selatan ini menyatakan bahwa suhu udara ekstrim di Makassar ini akan terjadi hingga Oktober 2019, di mana suhu di Makassar tercatat lebih dari 35 derajat Celcius. Dan untuk pagi hari ini Smart Listener, kita akan berbincang bersama beberapa narasumber saya yang saat ini sudah hadir di studio. Yang pertama di sini, selamat datang. Kami sudah bersama dengan Bapak Kita sudah bersama dengan Bapak Siswanto dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 4 Makassar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Siswanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Wow, hari ini memakai baju putih ya. Betul. Untung gak diundang ke istana juga nih. Habis diundang kayaknya nih, Pak. Baik, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio pagi hari ini. Dan juga di sini kita juga sudah bersama dengan Bapak Andi Muhammad Anugrah AMD. Beliau ini merupakan Komandan Peleton 2 Kompi Alpa Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anugrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang namanya Pak Anugrah atau Pak Uga ya? Panggilannya boleh Pak Uga. Pak Uga. Baik, Smart Listener, untuk Anda yang mendengarkan perbincangan kami pagi menjelang siang ini, Anda juga bisa bergabung bersama kami. Untuk line telepon di 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811461011 ya. Kemudian untuk siaran ulang dari perbincangan pagi ini, silakan Anda juga bisa mengunjungi channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya, kami tunggu ya. Baik, saya langsung saja ke Pak Siswanto dulu nih. Pak Siswanto, ini cuaca panas ya, suhu panas ini merupakan siklus yang lazim ya di musim kemarau ya Pak ya. Tapi kalau suhu udara panas yang kita rasakan ini di atas rata-rata dari suhu harian. Nah, ini apa sih yang menyebabkan begitu? Tapi sebelum kita masuk untuk apa yang menyebabkan ya, kenapa suhu udara ini begitu ekstrim ya beberapa hari terakhir ini ya, Smart Listener. Iya, kami juga mendapat informasi ini bahwa beberapa 3 hari ke depan ini beberapa wilayah di Indonesia ini sangat panas begitu ya. Ya, untuk di Makassar sendiri itu untuk suhu rata-rata ataupun suhu udara panas itu mencapai 43 derajat Celcius begitu, Pak Siswanto. Mungkin itu betul ya Pak ya. Tapi sebelum kita masuk ke ranah itu, mungkin Pak Siswanto bisa memberikan penjelasan dulu nih Pak, untuk suhu udara rata-rata ya untuk beberapa wilayah di Sulawesi Selatan untuk saat ini itu seperti apa sih Pak? Baik. Terima kasih Ibu. Perlu saya jelaskan di forum ini, beberapa kali kami dari meteorologi ini, dari BMKG ini selalu ditanya terkait apa yang sedang terjadi terkait dengan informasi cuaca dan iklim terutama di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, perlu saya jelaskan bahwa
pada saat ini memang Sulawesi Selatan itu dalam periode musim kemarau. Ini sudah beberapa kali kami sampaikan ke beberapa media, kepada masyarakat juga. Mungkin sudah sahabat Smart FM ini bisa mendengarkan langsung ya. Jadi dalam periode musim kemarau ini akan terus berlangsung diperkirakan sampai dengan di bulan November. Jadi informasi ini saya bawa datanya semua. Jadi informasi perakiraan musim hujan nanti di Sulawesi Selatan, terutama yang di pesisir barat, itu akan tiba di dasarian 2 bulan November. Artinya di pertengahan bulan November itu nanti baru akan ada hujan. Gitu. Terutama dari wilayah Kabupaten Baru hingga ke Makassar sini ya. Ada beberapa daerah yang memang saat ini sudah masuk musim penghujan, terutama wilayah Kabupaten Pindrang, terutama di Kecamatan Lembang. Itu sudah terpantau ada hujan beberapa kali. Tetapi data masih menunjukkan, kami punya data-data pos pengamat hujan di setiap kecamatan di Sulawesi Selatan. Itu kalau tidak salah ada di Sulawesi Selatan 250 titik pos hujan alat kita di setiap kecamatan. Nah, data menunjukkan pada sampai hari ini bahwa ada memang di wilayah-wilayah tertentu yang hari tanpa hujannya masih cukup panjang, terutama di Kabupaten Goa, kemudian Takalar, kemudian sebagian wilayah Makassar, kemudian sebagian wilayah Bantaeng dan Jeneponto. Itu memang masih ada beberapa hari tanpa hujan, artinya cukup panjang periode tanpa hujannya. Kemudian apa yang terjadi pada minggu terakhir ini dengan terkait dengan suhu, perlu saya jelaskan dari sisi teori akademisnya dulu, bahwa memang saat ini posisi matahari pada lintang 10,8 derajat lintang selatan. Artinya posisi matahari itu saat ini berada di wilayah selatan Sulawesi Selatan. Kemudian kalau kita lihat gerak semu matahari yang beredar secara dinamis, bahwa matahari itu selalu beredar nanti pada bulan Desember, 22 Desember, mungkin kita tahu, kita pernah belajar geografi ya. Jadi di tanggal 22 Desember itu nanti posisi mataharinya 23 lintang selatan. Nah, sekarang masih dalam posisi 10,8 derajat lintang selatan. Artinya sudah memang masih dalam periode terlalu dekat ya. Artinya tanpa bajangan. Jadi posisi matahari itu persis ada di posisi tersebut. Nah, pada tanggal 23 September kemarin kan ada di Khatulistiwa di 0 derajat kan. Jadi cukup dekat sekali. Kemudian berkaitan dengan data, ini data real. Kami punya data-data UPT yang mencatat secara real bagaimana kondisi suhu ruangan, suhu temperatur di luar ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam periode dari tanggal 20 hingga tanggal 23 kemarin ini masih cukup tinggi dari rata-ratanya memang. Nah, yang biasanya berapa, Pak? Biasanya itu berkisar antara paling tinggi 36 lah. Ya, dalam beberapa. Nah, ini saya bawa data selama 30 tahun terakhir. Data 30 tahun terakhir itu di Sulawesi Selatan, terutama ya di UPT kami yang ada di Toraja dan UPT kami yang ada di Makassar, diwakili oleh Stasiun Meteorologi Hasanuddin. Itu menunjukkan memang ada beberapa tahun terakhir ini yang menandai adanya peningkatan suhu ketika terjadi pada periode musim kemarau yang saat ini secara teori memang kenapa lebih panas, karena awan saat ini kan tidak ada. Jadi matahari menyinari permukaan bumi kita ini lebih tanpa ada obstacle, tanpa ada halangan, sehingga yang kita rasakan pun lebih panas. Ditambah lagi bisa jadi karena perubahan lingkungan, perubahan iklim, topografi ya, bisa jadi karena itu yang mempengaruhi terjadinya perubahan iklim. Sehingga
kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, kita bayangkan saja di Toraja pada tahun 2011 dan 2012 suhu minimumnya masih tercatat 5,8 hingga 94 derajat Celcius. Artinya pada saat itu kondisi kita ini masih cukup dingin karena tutupan lahan dan tutupan topografi kita masih terlalu rapat. Vegetasi alam kita masih terlalu rapat. Mungkin karena perubahan lingkungan kita ini juga yang mempengaruhi adanya peningkatan suhu. Ya. Selain dari gerak semu tadi yang saya katakan, makanya sekarang di Toraja saja paling minimumnya saja hanya 16. Padahal dulu di tahun-tahun dulu itu sempat tercatat 5 hingga 9 derajat. Dulu lebih dingin. Pak Sis, ini gerak semu matahari ini siklus yang terjadi setiap tahun begitu Pak ya? Betul sekali, itu hal yang dinamis. Dan ini tahun ini yang paling panas gitu ya untuk suhu di rata-rata untuk di wilayah Makassar? Ya betul, boleh dikatakan seperti itu. Tetapi apa yang tadi yang berita yang beredar di sampai WhatsApp 43 derajat Celcius itu begitu salah sekali dan itu kami tidak. Dan itu sudah disanggah oleh BMKG Pusat bahwa itu adalah bagian dari berita hoax. Mudah-mudahan masyarakat kita lebih bijak untuk menyikapi informasi seperti itu. Yang jelas kami dari sisi BMKG kami mempunyai data real, ya tidak sampai 43 derajat ya, 43 derajat Celcius. Ya. Mungkin Pak Siswanto juga mungkin bisa memberikan iya, kalaupun tadi ya seperti diinformasikan 43 derajat Celcius begitu kan, ini jangan dipercaya gitu kan. Betul. Nah, untuk suhu rata-rata ya, suhu udara rata-rata di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan itu berapa Pak? Terus untuk saat ini berapa? Begitu. Sesuai data pengamatan saya sudah 20 tahun lebih di Makassar. Itu suhu maksimum absolutnya itu berkisar antara 35 hingga 36 itu memang 20 tahun terakhir ini. Dan berdasarkan data juga seperti itu. Tetapi memang ada beberapa peningkatan suhu ya, terutama di beberapa tahun terakhir ini. Di tahun 2016. 2016 itu tercatat satu kali 38,8. Kemudian memang di tahun 2019 ini 38,8, 39 tanggal 22 kemarin dan 39 tanggal 23 kemarin ini. Di bulan Oktober maksud saya, 2019 memang tinggi dari rata-ratanya gitu. Apakah ini tadi saya katakan pengaruh dari tutupan lahan kita yang sudah mulai berkurang, vegetasi alam kita yang sudah mulai berubah. Mungkin ini bisa jadi dari faktor itu juga, selain dari posisi tadi secara teori gerak semu matahari begitu. Mungkin atau ditambah dengan kondisi saat ini kita tahu semua kebakaran lahan yang cukup intens ya. Jadi ini bisa memicu mungkin dari bapak-bapak dari pemadam kebakaran nanti yang bisa menjelaskan gitu ya. Pak Sis, ini untuk panas yang sangat ekstrim begitu, ini apakah kita rasakan beberapa hari ke depan atau seperti apa itu Pak perkiraannya? Ya, sampai dengan periode 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan. Ya, 2 minggu ke depan sampai dengan nanti kita akan memasuki awal musim penghujan. Bisa saja ini terjadi, masih tetap terjadi karena memang dalam periode musim kemarau saat ini. Oke, suhu panas yang terjadi di Indonesia ini apakah juga berpengaruh begitu Pak untuk di belahan dunia lainnya begitu Pak? Ya, jelas sekali karena memang suhu panas di Indonesia yang saat ini terjadi. Jadi rekan-rekan kita yang ada di UPT di beberapa wilayah Indonesia, ada beberapa wilayah memang seperti Surabaya, Semarang, kemudian sebagian wilayah Jawa ya, lainnya. Memang saat ini ada terjadi peningkatan. Nah, ini otomatis mempengaruhi juga kalau kita bicara secara global bagaimana kondisi dinamika atmosfer kita ini mempunyai kontribusi yang besar terhadap apakah itu terhadap dari sisi klimatologisnya sendiri. Karena pada saat ini kita saja diprediksi musim penghujan kita akan mundur. Nah, mundur ini kan ada beberapa faktor pengaruhnya. Apa itu Pak? Ya, mundurnya ini kan paling tidak ada perubahan suhu muka laut kita yang berbeda, yang berubah ya. Kemudian nanti kalau kita lihat ada faktor global lainnya seperti El Nino, La Nina, ini kan dapat dari pengaruh dari faktor-faktor suhu tadi yang selain dari aktivitas manusia yang mempengaruhi perubahan-perubahan suhu itu sendiri. Oke, ini sangat berpengaruh gitu ya. Betul. Oke, baik
Kita masih lanjut lagi sebenarnya untuk perbincangan kita di pagi hari ini Pak Sis dan juga Pak Uga ya. Kita break untuk sesaat. Dan smart listener, Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi ini, silakan Anda juga bisa bertanya, komentar Anda silakan di 833-225. Kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811-461011. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami dan kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi. Sekali lagi untuk di line telepon 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811-461011 ya. Nah, kalau Anda pengguna media sosial ini pasti ya, ini sudah mendapatkan rilis-rilis yang beredar begitu, yang tentunya sudah Anda baca gitu kan. Kalau suhu udara untuk di Makassar sendiri tuh sampai 43 derajat Celcius begitu. Ini sangat membuat resah masyarakat begitu Pak Sis. Ya. Ini gimana nih? Ya, ini untuk apa sih sampai 43 derajat Celcius? Kalau semuanya dari BMKG sendiri itu ada beberapa pantauan juga ya dari beberapa wilayah lainnya di Indonesia begitu Pak ya? Betul. Ya. Ya. Betul sekali Ibu. Jadi memang kami memantau bagaimana kondisi yang ada di Indonesia kan. Itu kami selalu mempertukarkan informasi itu setiap setengah jam sekali di sisi SOP kami di BMKG. Kemudian saya tidak tahu kepentingannya apa terkait dengan beredarnya isu-isu yang ada di medsos ini. Tetapi sekali lagi kami mengklarifikasi bahwa kami mencatat data real itu secara real time. Jadi kami punya data numeriknya selama 30 tahun terakhir ada di BMKG, ada di kami gitu. Jadi yang perlu saya informasikan yang terpenting buat masyarakat adalah saat ini memang kondisi di Sulawesi Selatan sendiri itu di UPT kami yang ada di Stasiun Meteorologi Hasanuddin, suhu tertinggi ini tercatat sampai dengan 39 derajat. Itu 2 hari yang lalu dari tanggal 22, 23 itu yang tercatat real, dicatat berdasarkan hasil data pengamatan menggunakan alat yang sudah berstandar internasional dan selalu dikalibrasi setiap tahunnya. Jadi dengan peningkatan suhu yang memang di atas rata-ratanya ketika kita musim kemarau dalam periode 20 tahun terakhir ini, memang ini adalah memang yang cukup signifikan dirasakan oleh masyarakat kita di Sulawesi Selatan. Tetapi sekali lagi saya himbau tidak perlu khawatir karena kalau mau beraktivitas di luar rumah gitu kan. Iya. Jadi karena memang ini hal yang lumrah gitu kan. Apalagi ditambah lagi dengan tadi aktivitas manusia kita, aktivitas masyarakat kita yang semakin padat menggunakan kendaraan yang merubah beberapa karbonat zat kimia yang mempengaruhi lingkungan kita, ini mungkin bisa jadi merubah lingkungan. Makanya sekali lagi mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita, menjaga alam kita, karena bagaimanapun alam ini punya keterbatasan. Ketika nanti alam rusak, otomatis dampak dan impactnya itu terhadap kita yang ada di sekelilingnya, terutama manusia kita seperti kita ini kan. Jadi sekali lagi saya harap tidak perlu khawatir apa yang beredar di media sosial, karena memang suhu ini memang agak lebih panas daripada rata-rata. Dan ini kita rasakan beberapa hari ke depan saja. Betul. Begitu ya, 2 minggu Pak ya. Betul. Oke, baik, kita beralih dulu ke Pak Uga. Pak Uga ini Pak Uga ini suhu udara rata-rata ya yang semakin panas begitu, ini memicu juga terjadinya kebakaran begitu Pak. Kalau semuanya untuk kasus kebakaran sendiri di Makassar ini sudah berapa kasus Pak Uga? Iya, jadi kami bisa ada data di sini. Lebih dekat dengan mic-nya Pak. Ya. Jadi kami bisa paparkan di sini untuk jumlah kebakaran. Mulai kami ambil sampel saja mulai dari tahun 2017 itu 150 kali kejadian kebakaran. Kemudian di tahun 2018 itu 209 kali kebakaran. Jadi ada penurunan. Tapi untuk di tahun 2019 ini ada peningkatan yang cukup signifikan, karena sampai untuk bulan Oktober saja sudah 247 kali kebakaran. Jadi belum sampai 1 tahun sudah 247. Kita bandingkan dengan tahun lalu hanya 209 kebakaran. Tadi juga baru-baru terjadi kebakaran di Todo Puli 2. Kebetulan saya pimpin di situ.
itu sudah 248 kali kejadian kebakaran. Iya, Pak Uga, kalau selama kita lihat lagi ya dari beberapa kasus kebakaran yang terjadi di Makassar ya. Nah, perlu juga pemahaman untuk masyarakat begitu ya. Kalau biasanya kita melihat api gitu kan, api kita langsung panik begitu kan. Nah, untuk definisi kebakaran sendiri itu sebenarnya seperti apa sih Pak Uga? Iya, jadi ya perlu kami mungkin ya sampaikan ke warga perbedaan antara api dan kebakaran. Kalau api itu definisinya sendiri adalah merupakan proses oksidasi cepat yang membutuhkan 3 unsur. Apa itu 3 unsurnya? Ada oksigen, ada panas, kemudian ada bendanya. Dari itu menghasilkan nyala dan panas. Itu definisi api. Tapi kalau untuk definisi kebakaran itu sendiri, nyala api baik kecil maupun besar yang terjadi yang tidak kita inginkan dan tidak kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan dan biasanya mengakibatkan korban jiwa dan juga korban harta. Yaitu definisi kebakaran. Jadi bukan berarti api kecil itu bukan kebakaran ya. Seumpamanya saya di ruangan ini tiba-tiba ada api kecil di plafon. Itu sudah masuk definisi kebakaran karena apinya terjadi tidak kita inginkan dan tidak bisa kita kendalikan. Bagaimana dengan api besar yang di perusahaan-perusahaan umpamanya pabrik pengolahan logam, itu kan membutuhkan api yang cukup besar. Apakah itu kebakaran? Itu bukan kebakaran karena apinya memang kita inginkan untuk proses produksi, kemudian bisa kita kendalikan, bahkan bisa menghasilkan untung ya karena ada proses produksi di situ. Dan memang kita inginkan gitu ya. Halnya juga dengan umpamanya di restoran atau rumah-rumah makan itu kan membutuhkan api yang cukup besar juga untuk memasak makanan. Itu bukan definisi kebakaran karena jadi lihat dulu gitu ya kasusnya gitu ya. Pak Uga tadi mengatakan ya untuk kasus kebakaran sendiri ini sangat meningkat gitu ya dari berapa kasusnya ini untuk belum akhir tahun tapi kasusnya sudah 247 gitu ya Pak. 248 ya. Yang terakhir tadi di daerah Todopulu gitu ya. Pak Sis, ini menandakan ya bahwa memang saat ini cuaca untuk tahun ini benar-benar panas gitu ya Pak, sehingga memicu terjadinya kebakaran gitu ya. Betul sekali Ibu. Jadi memang ini linear sekali apa yang dikatakan oleh Pak Uga dari sisi Dinas Kebakaran. Memang dengan adanya suhu yang meningkat ini artinya potensi kebakaran bisa saja terjadi. Ini kalau saya lihat berdasarkan data titik hotspot saja. Kalau di Sulsel sendiri ya, Pak? Di Sulsel. Jadi tadi pagi pada pukul 00.23 UTC ada 3 titik hotspot yang ada di Sulawesi Selatan. Itu di wilayah Luwut Timur dan Toraja Utara. Nah, ini juga mungkin informasi yang selalu kami berikan. Kami punya tergabung di grup pemadam kebakaran juga. Jadi kami informasikan titik hotspot yang terjadi itu. Ini sebagai acuan juga buat teman-teman di Dinas Pemadam Kebakaran. Kami selalu sharing informasi itu. Jadi suhu yang saat ini terjadi memang cukup linear karena peningkatan suhu yang cukup tinggi, kemudian kelembapan yang cukup kering. Kemarin 2 hari yang lalu kalau tidak salah saya lihat data kelembapan itu, data minimum, yaitu sampai dengan 14%. Artinya cukup kering yang ada di Sulawesi Selatan. Itu data UPT kita yang ada di Hasanuddin dan di Maros. Padahal normalnya di tahun-tahun sebelumnya memang berkisar antara 50 hingga 60% suhu kelembapan minimum. Ini sampai 14%. Ini mengindikasikan bahwa memang wilayah Sulawesi Selatan pada saat ini cukup kering dan potensi kebakaran lebih mudah terjadi. Mungkin apakah ada pemicu lainnya yang jelas dengan suhu yang cukup panas ini akan lebih mudah terjadi kebakaran begitu. Ya, saya kembali ke Pak Uga. Pak Uga, kalau semuanya dari kasus kebakaran ya 248 ya. Ini rata-rata disebabkan oleh apa begitu Pak? Iya. Ya salah satu pemicunya kan memang udara yang sangat kering begitu kan, angin yang berhembus kencang begitu. Apa yang paling banyak yang menyebabkan kebakaran dari 248 kasus tadi Pak? Iya, untuk sampai saat ini ya kami memilah-milah itu penyebab kebakaran. Jadi ada yang namanya dikarenakan listrik, ya, kemudian juga ada dikarenakan kompor, kemudian tabung gas, lilin, sampah halang-halang dan lain sebagainya yang tidak diketahui penyebabnya. Untuk sampai saat ini ya, untuk kebakaran yang disebabkan oleh listrik itu sudah 74 kali
terjadi kebakaran karena listrik. Kemudian kompor sudah 12 kali, tabung gas juga 12 kali. Kemudian ini juga yang menarik adalah sampah atau alang-alang itu sudah 114 kali penyebabnya sehingga terjadi kebakaran. Ingin kami sampaikan juga di sini bahwa sebaiknya untuk warga ya jangan membakar sampah, apalagi di kondisi yang saat ini yang cukup panas, sehingga istilahnya itu sampah ataupun rumput-rumput itu yang rumput-rumput liar itu sudah kering ya, cukup kering, sehingga sedikit saja api kemudian ditambah dengan tiupan angin yang cukup kencang itu akan mempercepat atau memperbesar nyala api. Kami juga menghimbau bahwa untuk warga yang ingin membuka lahan, biasanya kan cara cepat itu dengan cara membakar lahan, ya, membakar lahan. Itu juga salah satu penyebab. Ini sangat berbahaya gitu dilakukan ya. Jadi kami supaya tidak mengulang lagi itu pembakaran lahan, karena itu kan bisa menyebabkan kebakaran. Untung baik kalau tidak ada di rumah dekat situ, tapi kalau ada rumah, itu bisa menjalar ke rumah-rumah warga. Jangan sampai ada korban jiwa begitu, Pak. Iya, korban Pak Uga, harta, ya. korban jiwa. Pak Uga, ini kalau yang kasus kemarin itu kebakaran di TPA Antang ya, ini perkembangannya saat ini seperti apa, Pak? Iya, jadi kami informasikan bahwa untuk operasi pemadaman di TPA Antang itu kami membutuhkan waktu sampai dengan 10 hari, 10 hari pekerjaan. Jadi kami bekerja sama dengan tim Manggalaagni, yaitu tim khusus untuk pemadaman yang dibawa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, jadi kami bekerja sama dengan pun juga halnya dari warga masyarakat juga banyak yang membantu, dinas sosial banyak yang membantu. Jadi kami kerjasama dengan Manggalaagni, kami pemadaman juga, kami juga menjaga ya volume air untuk Manggalaagni. Jadi tidak pernah terputus itu bantuan airnya untuk tim Manggalaagni. Oke, kalau di TPA Antang sendiri, untuk sampah yang memicu terjadinya kebakaran itu selain dari sampah makanan, apalagi Pak? Yang memicu terjadinya kebakaran di TPA Antang. Iya. Kami bisa informasikan di sini ada namanya penyalaan api terbuka. Itu apa yang menyebabkan itu ya? Biasanya kalau sampah-sampah kan ada pecahan kaca atau beling ya. Atau bahkan botol air mineral yang masih ada airnya. Begitu dia terpapar sinar matahari, apalagi yang kondisi cuaca ekstrim saat ini, itu dia akan fokus, itu bisa menimbulkan api. Jadi penyebabnya penyalaan api terbuka. Jadi bukan sengaja dibakar, tapi karena kondisi yang memungkinkan akhirnya terbentuk api. Jadi memang ini hal-hal yang patut kita waspadai gitu, Pak. Patut diwaspadai, betul. Baik, kita break lagi untuk sesaat ya. Kita sampai pada di segmen terakhir nantinya, dan untuk Anda juga nih Smart Listeners, kami juga mengundang Anda. Jadi sekali lagi ya, jadi dari beberapa rilis yang beredar di sosmed yang Anda baca begitu ya, jangan langsung dipercaya gitu ya kalau suhu udara itu sampai 43 derajat Celcius begitu ya. Jadi untuk suhu udara maksimum ya untuk rata-rata untuk di Makassar sendiri itu 39 Pak ya. Rata-ratanya 35 hingga 36 lah. Ya, 35 sampai 36 derajat Celcius ya. Oke. Jadi banyak hal yang memang patut kita waspadai ya Smart Listener untuk suhu udara yang panas untuk saat ini. Salah satunya adalah bahaya kebakaran ya. Baik, kita masih lanjut lagi untuk Anda yang ingin bergabung di 36225 sekali lagi untuk line SMS 833225, sekali lagi untuk line telepon, dan untuk line SMS atau WhatsApp di 0811461011. Smart Listener, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Terima kasih Smart Listener, masih bersama kami di Makassar Insight ya, dan untuk topik yang kita bahas untuk hari ini waspada cuaca ekstrim ya beberapa hari ini. Baik, dari data BMKG wilayah Makassar tadi menyebutkan kalau cuaca yang sangat panas untuk wilayah Makassar sendiri untuk suhu udaranya itu mencapai 39 derajat Celcius itu selama 2 hari ya Pak Sis ya. Kemudian untuk hari ini itu mencapai 35 derajat Celcius ya Pak. 35-36 derajat Celcius. Baik,
saya kembali ke Pak Uga lagi. Pak Uga, kalau semuanya untuk musibah kebakaran sendiri, jadi tadi ya karena memang kelalaian dari manusia ya, kemudian karena faktor alam begitu. Dan untuk kasus kebakaran yang baru-baru ini kan ada di Jalan Raja Wali Pak ya, kemudian di Todopuli, kemudian sempat juga ya kebakaran lahan hutan begitu Pak ya di Bawah Karaeng begitu ya. Iya. Jadi untuk di Bawah Karaeng itu sendiri kami dari Damkar sudah istilahnya mengirimkan bantuan juga untuk teman-teman yang di sana yang berpartisipasi untuk memadamkan kebakaran lahan di sana. Jadi kami kirimkan 10 anggota untuk membantu di sana. Jadi tetap Pak ya juga ada timnya juga yang turun ke sana gitu Pak Uga ya. Karena ini sudah perintah dari pimpinan khususnya Pak Wali Kota, jadi kami langsung terjunkan. Oke, Pak Uga, kalau semuanya ini nih untuk lebih mendekatkan lagi ya masyarakat dengan pemadam kebakaran gitu. Ini dari program yang dijalankan untuk saat ini ada nggak untuk untuk masyarakat begitu Pak? Iya. Ini kan ada juga nih pencanangan dari pemerintah begitu katanya khususnya untuk Kota Makassar gitu ya. Mengajarkan simulasi ataupun kebencanaan begitu kepada siswa ya. Nah, menurut Anda sendiri seperti apa tuh Pak Uga? Pentingkah kita ajarkan juga kepada anak-anak begitu? Iya. Ya. Jadi sebelumnya kalau di pemadam kebakaran itu sendiri ada namanya Pancadharma kebakaran. Di situ ada pencegahan, kemudian pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan juga penanganan B3. Ini edukasi kepada masyarakat khususnya baik itu anak kecil maupun orang dewasa, itu termasuk dalam pencegahan. Jadi kami punya program biasanya itu di Car Free Day ya, setiap hari libur atau hari Minggu. Kami lebih dekat ke masyarakat. Jadi di situ kami ada konsep fun and education. Untuk edukasinya sendiri kami mengajarkan ke masyarakat praktek cara pemadaman ya, menggunakan cara tradisional maupun konvensional. Biasanya kan kalau di masyarakat itu yang sering terjadi adalah kebakaran karena kelalaian, mungkin karena memasak ya, kompor ataupun gas. Jadi kami ajarkan di situ di Car Free Day bagaimana cara untuk penanganannya pemadam kebakaran. Jadi menyelamatkan diri gitu ya. Menggunakan cara tradisional yaitu kain yang dibasahi, kemudian konvensional yaitu menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Itu kami untuk sisi edukasinya, edukasinya. Tapi kalau untuk funnya ya, jadi kami turunkan di lokasi itu di Car Free Day, mobil tangga. Kemudian kami bentangkan tali sehingga membentuk seperti flying fox, sehingga anak-anak kecil, anak SD bisa mencoba untuk rasanya seperti flying fox begitu. Itu kalau semuanya untuk di Car Free Day sendiri tuh di beberapa tempat gitu ya? Ada 3 kan kalau di Makassar untuk area wilayah Car Free Day itu? Car Free Day ada 3, tapi kami untuk proses ini kegiatan edukasi ini dan fun ini kami pusatkan di Anjungan, kemudian di Pengayoman. Untuk 2 itu. Untuk di Jenderal Sudirman belum gitu ya? Iya, Jenderal Sudirman belum. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih Pak Uga. Kalau semuanya untuk anak-anak ya, untuk belajar untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi kebakaran gitu, apa yang mereka harus lakukan begitu Pak? Iya. Seumpamanya kan anak biasa mungkin untuk kegiatan pagi biasanya kan sekolah. Ya. Kalau di sekolah, kalau anak-anak mungkin mendengar ada berita kebakaran atau alarm kebakaran, hal yang pertama lakukan adalah jangan panik ya. Jangan panik. Jangan berteriak-teriak, karena kalau kita berteriak itu akan mempengaruhi teman-teman yang lain. Padahal temannya yang lain tidak panik, tapi karena mendengar teriakan akhirnya jadi panik. Kemudian kalau untuk berpindah dari kelas ke titik kumpul atau titik yang aman, itu jangan berlari ya, jangan berlari karena kalau berlari itu bisa terjatuh, tapi berjalan dengan cepat. Kemudian utamakan anak-anak yang perempuan, baru anak laki-laki dulu. Oke, itu untuk jadi benar ya. Jadi memang harus adanya kurikulum ya, latihan kebencanaan yang memang diajarkan untuk anak-anak juga ya. Pak Uga. Baik, tadi seperti diinformasikan ya bahwa dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar ini juga menurunkan beberapa tim ya kebakaran hutan yang terjadi di lahan Gunung Bawah Karaeng begitu ya Pak Uga ya. Nah, saya ke Pak Sis lagi. Pak Sis, ini ada beberapa hal yang memang harus kita waspadai gitu kan. Di satu sisi ini kebakaran lahan yang ada di Bawah Karaeng, dan kalau
dari perakiraan dari BMKG sendiri begitu untuk ini kan kita masih masuk di musim kemarau gitu kan. Nah, untuk musim hujan ini Pak, gimana nih dari kebakaran hutan kemudian lahan yang sudah gundul. Nah, ini bisa memicu terjadinya longsor ya. Bukan begitu Pak Sis? Ya, betul sekali Ibu. Jadi memang saat ini kita masih merasakan panas. Karena memang panas sih dalam periode musim kemarau. Nah, nanti ketika kita memasuki musim penghujan, ini yang perlu kita antisipasi. Karena kenapa? Saat ini terjadi tadi Pak Uga mengatakan bahwa memang kebakaran lahan dan hutan ini di sebagian wilayah Sulawesi Selatan sudah terjadi. Yang perlu diantisipasi saat ini adalah ketika nanti kita masuk musim penghujan atau bahkan di puncak musim penghujan pada bulan Januari. Nah, kami memprediksikan bahwa ada beberapa daerah yang memang rawan terhadap kebencanaan. Nah, ini kami sudah informasikan, kami sudah berkolaborasi terhadap dinas-dinas terkait, terutama dengan rekan-rekan di BPBD Provinsi, bahwa informasi yang kami berikan bahwa menunjukkan nanti perakiraan kita ini di bulan Januari 2020 adalah prediksinya puncak musim penghujan. Nah, ini yang harus diantisipasi. Kenapa? Saat ini kebakaran hutan yang dikatakan Pak Uga sudah terjadi di beberapa wilayah Sulawesi Selatan, otomatis akan merubah vegetasi kita, vegetasi alam, lingkungan, ya, tutupan lahan. Ini paling tidak bisa memicu terjadinya bencana longsor atau bencana banjir ketika nanti distribusi curah hujan pada periode Januari 2020. Nah, ini yang harus kita antisipasi bersama. Nah, himbauan kami dari BMKG, mari bersama-sama pada saat ini kita menjaga lingkungan, terutama mungkin selokan-selokan mungkin harus perlu dibersihkan lebih awal. Kemudian kalau misalnya ada program dari instansi terkait, kami dari sisi BMKG siap terlibat. Mungkin akan melakukan reboisasi di sebagian wilayah di hulu ya, terutama di hulu, sehingga nanti ketika musim hujan ini betul-betul terjadi pada puncaknya, paling tidak kita sudah melakukan adaptasi dan mitigasi, itu yang terpenting. Jadi sudah siap gitu Pak. Pak Sis, itu tadi untuk dari peta yang ditampilkan begitu, itu untuk warna ya, kita lihat di situ ada warna biru, itu artinya apa begitu Pak Sis? Ya, ini warna ini adalah peta puncak musim penghujan yang kami perkirakan pada 2019-2020 di nanti. Wilayah mana saja itu Pak? Terutama di wilayah Sulawesi Selatan. Kalau ini memang kita di Sulawesi Selatan itu ada perbedaan iklim yang terjadi. Karena memang kita beruntung sekali ada membentang Gunung Bawah Karaeng utara selatan ini ya, pegunungan di utara selatan ini. Ini mempengaruhi perbedaan iklim yang ada di pesisir barat maupun pesisir timur. Begitu pula dengan yang ada di wilayah wilayah utara Sulawesi Selatan ya. Jadi saat ini di wilayah barat ini pada periode saat ini adalah musim kemarau. Bahkan sebaliknya di sini memang ada sebagian wilayah yang masih ada hujan, tapi periodenya sebetulnya masih dalam periode musim penghujan. Jadi ini berkebalikan. Kalau yang di wilayah utara ini kalau kita namanya zona musim, non-zom mengistilahkan, karena kita membagi-bagi zona ya. Jadi ini di luar zona musim. Jadi pada saat musim kemarau masih ada hujan. Pada saat musim penghujan ini pun distribusi hujannya tinggi juga begitu. Nah, yang perlu kita waspadai dengan gambar ini adalah perakiraan musim hujan. Kalau warna hijau, degradasi warna hijau ini saat ini di November ini ya, sebagian wilayah, kalau kita bagi per kecamatan lagi, ada sebagian wilayah yang sudah memasuki musim penghujan. Untuk saat ini Pak? Pada saat ini. Iya, yang saya tadi katakan di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang itu sudah masuk musim penghujan. Begitu. Nah, ini kita prediksi di bulan Januari dari Kabupaten Baru, Pangkep, Maros, Makassar, Goa dan sebagian wilayah Takalar dan Jeneponto ini. Itu di awal November Pak? Di Januari ini nanti masuk puncak musim penghujan. Tapi kalau musim hujan sendiri masuknya di November Pak? Di November, November 2 dan November 3, dasarian 2 dan dasarian 3 begitu. Baik, himbauan masih ada yang ingin sampaikan begitu Pak Sis? Ya, terutama itu. Jadi kami sekali lagi menghimbau kepada masyarakat, mari kita menjaga alam kita secara bersama-sama, sehingga nanti ketika kita memasuki puncak musim penghujan, paling tidak kita sudah melakukan adaptasi dan mitigasi
mungkin hal-hal yang berkaitan dengan dampak bencana yang mungkin saja bisa timbul terjadi sewaktu-waktu. Ini paling tidak jauh-jauh harus kita antisipasi, terutama longsor dan banjir. Karena yang kami khawatirkan nanti karena perubahan vegetasi alam kita yang berubah pada saat musim kemarau ini, nah distribusi hujan yang datang nanti pada periode musim penghujan ini yang kami khawatirkan. Hujan sedikit saja, hanya 30 mm saja, dalam satu hari bisa menjadi banjir atau genangan. Ya, genangannya bukan genangan semata lutut, tetapi bisa sebetis gitu kan. Nah, ini yang mengganggu kadang-kadang aktivitas kita, betul bisa ya. Bisa berenang ya. Ya, karena memang kalau saya rasakan nggak usah jauh-jauh di perumahan saya saja di sekitar Sudiang ya. Itu ketinggiannya berapa Pak kalau di Sudiang kalau ya kalau kita dari kalau di saya itu terutama ya hampir rata-rata dengan teras rumah gitu. Jadi beberapa tahun terakhir ini saya kasih naik ini teras ya Pak. Iya, teras rumah ini ya. Jadi artinya memang alam kita sudah berubah. Apalagi kalau dulu waktu saya datang ke Makassar masih banyak hutan-hutan kotanya ya. Sekarang sudah berubah menjadi perumahan. Artinya saya tidak mengkambing hitamkan. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan. Memang inilah dinamikanya kita berkehidupan dan bermasyarakat. Dan harapan saya kalau misalnya ada instansi yang mempunyai program-program reboisasi itu mungkin lebih baik. Mari saya dari sisi BMKG siap terlibat untuk melakukan kegiatan itu gitu. Oke, baik. Dari Pak Uga ya, apa yang ingin disampaikan begitu Pak? Ya, jadi ingin kami sampaikan bahwa pemadam kebakaran itu khususnya Kota Makassar, tugas pokoknya itu bukan hanya untuk memadamkan kebakaran atau memadamkan api, tapi kami juga sudah ada yang namanya divisi inspektur, kemudian divisi rescue. Divisi inspektur tugas pokoknya adalah untuk pemeriksaan proteksi kebakaran di gedung-gedung, ya, baik itu gedung biasa ataupun gedung bertingkat ya, gedung tingkat tinggi. Jadi kami divisi inspektur memeriksa proteksi kebakarannya dari proteksi aktif, pasif, dan juga fire safety manajemennya. Jadi kami periksa, kemudian kami sampaikan hal-hal mungkin atau saran-saran perbaikan untuk gedung itu sendiri. Kemudian dari divisi rescue, ya kami sudah membentuk divisi rescue. Di situ ada animal rescue, water rescue, ataupun RTA, road traffic accident, kemudian rescue di ketinggian ya. Jadi untuk semisalnya di rumah warga, kalau ada tamu yang tidak diundang ya, seperti ular kah atau biawak, itu boleh menghubungi kami ya. Oh, itu masuk di ranahnya Dinas Pemadam Kebakaran juga. Iya, itu tadi saya sampaikan bukan hanya untuk memadamkan, tapi ada juga penyelamatan ya. Jadi kalau ada umpamanya ular atau hewan buas seperti halnya juga tawon atau lebah, itu juga bisa yang mengganggu ya, bisa hubungi kami. Kami akan datang untuk untuk evakuasi hewan binatang tersebut. Untuk line teleponnya Pak Uga yang bisa dihubungi oleh masyarakat begitu? Iya, jadi warga bisa menghubungi kami di nomor telepon 0411 85 Jenderal 4 ya. Sekali lagi 0411 85 4-nya 4 kali, 854444. Kemudian ada juga 0411 831 939. Untuk lebih mudahnya lagi ada 0411 112. Bisa. Terakhir ada layanan media sosial ya, layanan WhatsApp. Boleh di nomor 0811 410 113. Ya, jadi layanan WhatsApp 0811 410 113. Jadi kalau ada kebakaran atau ada butuh pertolongan, ya tinggal difotokan, kirim ke nomor WA tersebut, nanti kami langsung menindaklanjuti. Oke, baik. Itu ya untuk dari Dinas Pemadam Kebakaran. Kemudian dari BMKG sendiri, untuk line teleponnya Pak, hotline teleponnya. Kami dari sisi BMKG membuka layanan 24 jam. Jadi dari layanan ini bisa menanyakan informasi terkait cuaca, iklim ataupun kegempaan, terutama untuk menghindari berita-berita hoax yang beredar. Nah, kami ada kalau dari sisi meteonya kami ada nomor WhatsApp 0811 46 14 350.
Saya ulangi 08114614 350. Ini layanan untuk cuaca selama 24 jam, bisa lewat WhatsApp, bisa juga telepon ke nomor tersebut. Oke, ya, Terus, langsung mendapatkan informasinya Pak Asis ya. Ya, kalau untuk nomor kegempaan, jadi kalau nomor kegempaan terkait dengan gempa yang terjadi di Sulawesi Selatan atau mungkin di Indonesia, mau menanyakan karena memang kalau kita lihat di Sulawesi Selatan juga sebetulnya ada beberapa kali tercatat gempa, cuma tidak dirasakan, walaupun kecil-kecil. Terkadang di Selayar, di Sinjai, di Pindrang ya. Itu untuk menanyakan informasinya langsung aja Pak ya. Untuk mengklarifikasi itu, menanyakan lebih detail, mungkin kekuatan gempanya, kemudian lokasi gempanya, ini bisa ke nomor 0811 448 3271. Saya ulangi 0811 4483 271. Baik, terima kasih Pak Asis dan juga Pak Uga ya. Jadi sekali lagi Smart Listener, berita-berita yang rilis yang Anda terima ya di sosial media yang menyatakan bahwa untuk suhu panas itu sampai 39 derajat Celcius gitu, jangan langsung dipercaya gitu kan. Iya, oke. Baik, kita pamit ya untuk pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Asis sudah hadir di studio Pak, dan juga Pak Uga sudah hadir. Terima kasih sekali lagi. Dan akhirnya dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.